Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di 3 negara Timur Tengah. Selain melihat langsung pelaksanaan haji Indonesia di Arab Saudi, Presiden akan memenuhi undangan terkait pembicaraan investasi. Untuk informasi selengkapnya kita terhubung dengan reporter Nesya Megawati dan juru kamera Bobby Tobing dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Nesya, apa yang ingin dicapai dari kunjungan kerja Presiden ke Timur Tengah? Ya kan, yang ingin dicapai dari kunjungan kerja dari Presiden Joko Widodo ke sejumlah atau 3 negara Timur Tengah, yakni adalah untuk meningkatkan investasi dan juga mendorong atau kerjasama bilateral di sejumlah sektor, di antara sektor ekonomi, ketahanan energi, perlindungan warga negara Indonesia, dan juga di sejumlah kerjasama di bidang strategis lainnya. Dan Egan, 3 negara yang dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo pada kunjungan kerja di Timur Tengah adalah Arab Saudi, Emirat Arab, dan juga Qatar. Arab Saudi merupakan mitra dagang terbesar di Timur Tengah, sementara Emirat Arab merupakan tujuan ekspor terbesar di wilayah Timur Tengah, sementara Qatar merupakan penyumbang investasi terbesar di wilayah ataupun dari negara Timur Tengah ke Indonesia. Dan inilah yang menjadi salah satu tujuan peningkatan kerjasama sejumlah bidang yang menjadi tujuan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke 3 negara tersebut. Untuk di ketahanan energi, bahwa kita tahu bersama bahwa 3 negara tersebut merupakan sumber minyak, dan kita tahu bersama bahwa 24% bahwa 3 negara tersebut memiliki 24% kebutuhan minyak dunia. 30% memiliki 30% dari total cadangan minyak dunia, dan juga memiliki 18% cadangan gas di dunia. Dan itu sektor ketahanan energi yang akan dicapai bagaimana sekiranya ada peningkatan kerjasama dalam sektor ketahanan energi. Dan juga memang Menteri SDM Sudirman Said juga mengikuti atau ikut dalam kunjungan kerja kali ini. Dan untuk di perlindungan warga sendiri, WNI sendiri, Presiden Joko Widodo atau pemerintah Indonesia akan mendorong ke pemerintah 3 negara tersebut agar bisa meningkatkan perlindungan warga negara Indonesia yang memang tersebar di 3 negara tersebut. Sekiranya ada 1,4 juta warga negara Indonesia yang berada di 3 negara tersebut, yaitu Arab Saudi, Emirat Arab, dan juga Qatar. Dan mayoritas warga negara Indonesia yang berada di sana merupakan para pekerja informal, sehingga pemerintah Indonesia akan mendorong bagaimana caranya agar perlindungan warga negara Indonesia di sana bisa dengan maksimal. Dan Egan, merupakan pernyataan Presiden Joko Widodo sebelum bertolak ke Timur Tengah. Pererat hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara di Timur Tengah. Selain itu, kerjasama dengan negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, dan Qatar juga akan ditingkatkan melalui kerjasama strategis antara Indonesia dengan Gulf Cooperation Council (GCC). Arab Saudi merupakan mitra dagang terbesar Republik Indonesia di kawasan Timur Tengah. Persatuan Emirat Arab merupakan tujuan utama ekspor Indonesia ke Timur Tengah, dan Qatar merupakan penyumbang investasi terbesar, termasuk investasi portofolio dari Timur Tengah ke Indonesia. Sebagai mitra penting di kawasan untuk kerjasama ekonomi, khususnya perdagangan dan investasi, kunjungan kita ini diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih besar bagi produk Indonesia di pasar Timur Tengah. Dan kunjungan ini juga kita harapkan dapat mendorong investasi, mendatangkan investor dari ketiga negara tersebut untuk melakukan investasi langsung, baik di bidang infrastruktur, di sektor ekonomi, dan juga arus uang untuk investasi portofolio ke Indonesia. Ya, karena memang kunjungan kerja kali ini dari hari ini hingga atau berlangsung selama 5 hari, dan diperkirakan Presiden Joko Widodo dan beserta rombongan akan kembali tiba ke Indonesia sekitar hari Selasa malam. Adapun sejumlah menteri kabinet kerja yang ikut dalam kunjungan kerja kali ini seperti Seskap Pramono Anung, Menteri ESDM Sudirman Said, dan juga Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Dalam kunjungan kerja kali ini, Ibu Negara Nyonya Iryana Widodo tidak ikut dalam kunjungan kerja kali ini. Ega. Indonesia terkait paket kebijakan ekonomi yang baru saja dikeluarkan oleh Presiden, bagaimana dengan penguatan ekonomi di negara sendiri?
Ya, memang penguatan ataupun sektor ekonomi menjadi fokus pemerintah saat ini, baik dari kerjasama bilateral dan juga bagaimana meningkatkan ekonomi di dalam negeri sendiri. Sebelum tadi berangkat ke kunjungan kerja atau ada preskon dari Presiden Joko Widodo, sejumlah menteri kabinet kerja ada sektor atau di bidang ekonomi, Menteri Menko Perekonomian Darmin Nasution dan juga Menteri Perdagangan Thomas Lembong memberikan press conference di Halim dan menyatakan bahwa ini adalah pengembangan ataupun penjabaran dari paket kebijakan ekonomi yang telah dirilis pada 2 hari yang lalu, dan memang dari pemangkasan ataupun dari paket kebijakan memang memangkas sejumlah peraturan yang berbelit dan juga mengenai perizinan dan juga yang lainnya. Ada ratusan ataupun puluhan peraturan yang dipangkas untuk bisa mempercepat sektor perizinan dan juga sektor industri terutama. Dan untuk di sektor perdagangan sendiri, yakni diantara contohnya menghilangkan pemeriksaan yang tidak diperlukan dari 15 kementerian dan lembaga atau 18 unit penerbitan peraturan, dan juga regulasi atau deregulasi sampai peraturan perizinan tingkat daerah. Ada sejumlah sektor yang tadi disebutkan, di antara kalau untuk perdagangan adalah tadi deregulasi penerbitan yang tidak perlu dilakukan atau pemangkasan sejumlah peraturan, dan juga kalau sektor nelayan, yakni juga kerjasama dalam sektor minyak akan mengkonversi untuk nelayan mengkonversi solar ke LPG. Egan. Baik, terima kasih Nesya, reporter Nesya Megawati dan juru kamera Bobi Tobing melaporkan langsung dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta.